Siap. Perkenalkan kami dari UPM SMA Negeri 4 Surakarta. Saya Zulfa sebagai narator. Saya Clarissa sebagai pelaku. Saya Darin Aulus sebagai klien. Observasi mulai. Observasi selesai. Kemudian beritahu klien tindakan yang akan dilakukan. Permisi, naik kami dari UPM SMA Negeri 4 Surakarta. Saya Ikhlas dan teman saya Zulfa. Apakah nenek ada keluhan? Ada, kalau saya gatal. Baik, kami akan mempersiapkan peralatan terlebih dahulu. Yang kedua, menyiapkan peralatan. Peralatan mencuci tangan yaitu terdiri dari air mengalir, sabun pada tempatnya, tisu dan handuk tangan, kotak perhiasan, sikat kuku apabila diperlukan. Untuk APD terdiri atas celemek, sarung tangan latex, dan juga masker. Untuk peralatan kasus ada baki yang berisi 2 buah sisir, handuk, 1 buah waslap, kapas untuk menutup telinga, kom kecil yang berisikan kasa dan sampo, perlak dan alasnya. Kemudian ada bengkok yang berisi larutan klorin atau air sabun, talang karet, gayung, cerek yang berisi air panas, ember yang berisi air dingin, ember yang berisi air hangat, ember kosong, dan juga kain pel. Untuk tambahan peralatan ada catatan harian klien dan pulpen. Kemudian mencuci tangan sesuai prosedur. Ada 5 momen mencuci tangan, yaitu sebelum merawat klien, sesudah merawat klien, sebelum memegang makanan atau minuman, setelah memegang alat kotor atau binatang, setelah buangan kecil dan buangan besar. Langkah yang pertama, lepaskan semua perhiasan yang ada di tangan, lalu letakkan ke kotak perhiasan. Gulungan baju secukupnya, buka keran lalu basahi tangan. Tuangkan sabun dengan baju tangan 3-5 cc terpisah. Gosok kedua telapak hingga rata. Gosok ujung dan sela-sela jari tangan kanan dan tangan kiri sebaliknya. Gosok kedua tangan sela-sela jari. Jari-jari sisi dalam dari kedua tangan saling mengunci. Gosok ibu jari yang berputar dari genggaman. Gosok dengan memutar ujung jari tangan kanan di belakang kiri dan sebaliknya. Sikat kuku apabila diperlukan. Bilas kedua telapak dengan air dengan posisi tangan menengadah ke atas agar kuman jatuh ke bawah. Untuk tujuan mencuci tangan, membersihkan tangan dari segala kotoran, mengatur sistem kebiasaan baik menjadi kesehatan pelaku PK, mencegah penularan penyakit. Kemudian tutup keran dengan tisu, jadinya jangan mengimbas air dari tangan agar kuman tidak menempel. Kemudian keringkan tangan dengan handuk, 1 sisi handuk untuk 1 tangan, tepuk bukan gosok agar tidak mudah iritasi. Cuci tangan selesai. Selanjutnya memakai APD, tujuannya adalah melindungi diri pelaku PK dari kotoran pada saat menangani klien serta mencegah infeksi silang dari pelaku PK ke klien. Yang pertama celemek, tujuannya adalah melindungi pakaian dari kotoran. Langkah yang pertama, pegang ikatan penggantung celemek, lalu masukkan melalui kepala. Ikatlah kedua tali pada sisi kiri dan sisi kanan ke belakang dengan ikatan yang mudah dilepas. Selanjutnya kedua masker, tujuannya adalah melindungi hidung dan mulut pada saat menangani klien. Langkah pertama, pegang tali masker, lalu masukkan melalui kepala.
Sesuaikan masker dan pastikan masker sekali pakai, jangan sampai membatasi ketajaman penglihatan dan lapang pandang pelaku PK. Selanjutnya yang ketiga, sarung tangan latex. Tujuannya adalah melindungi tangan pelaku PK dari kontak cairan tubuh klien. Yang pertama, buka pembungkus sarung tangan. Ambil sarung tangan yang pertama pada sisi sebelah dalam lipatannya, yaitu bagian yang akan bersentuhan dengan kulit tangan saat dipakai. Posisikan sarung tangan setinggi pinggang dan menggantung ke lantai agar lubang jari tangannya terbuka. Lalu masukkan tangan, jangan sampai menyentuh permukaan. Lalu ambil sarung tangan yang kedua dengan cara menyelipkan jari yang sudah memakai sarung tangan ke bagian lipatannya, yaitu bagian yang tidak akan bersentuhan dengan kulit tangan saat dipakai. Lalu pasang sarung tangan yang kedua dengan cara masukkan jari yang belum memakai sarung tangan. Kemudian mendekatkan peralatan. Tutup pintu dan tirai untuk menjaga privasi klien. Beritahu klien, tanyakan pada klien apakah sudah siap. Permisi Nek, kami sudah selesai menyiapkan peralatan. Apakah Nenek sudah siap? Sudah. Selanjutnya tanyakan data diri pada klien untuk mengisi catatan harian klien. Permisi Nek, bisa tolong disebutkan nama, Putri, umur, 68 tahun, tinggi badan, 155, berat badan. 55. Klien bernama Nenek Putri, umur 68 tahun, tinggi badan 155 cm dan berat badan 55 kg. Kemudian tanyakan pada klien apakah membutuhkan obat. Apakah Nenek memerlukan obat? Tidak. Selanjutnya mengatur posisi tidur klien senyaman mungkin dengan kepala di sisi tempat tidur. Permisi Nenek, saya akan bantu duduk dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Permisi Nek, sudah bisa kembali. Permisi Nek. Selanjutnya memasang handuk, pelek dan alasnya serta tangan yang diarahkan ke ember kosong. Untuk tujuan penanganan menyisir rambut yaitu adalah menjaga rambut agar tetap sehat dan bersih, merangsang sirkulasi, mencegah infeksi dan gatal-gatal, memberi rasa nyaman dan segar. Permisi Nek, kami akan bantu duduk dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Permisi Nek, sudah bisa kembali. Kemudian meletakkan ember di atas kain panas. Menutup telinga dengan kapas, mata dengan waslap, dan juga menutup dada dengan handuk sampai ke leher. Permisi Nek, saya akan menutup dadanya. Kemudian mata dan telinga menggunakan kapas. Permisi ya Nek. Selanjutnya menyisir rambut dengan menggunakan sisir dari ujung hingga pangkal rambut. Jika telah selesai, letakkan sisir di bengkok. Permisi Nek, saya akan bantu sisir rambutnya. Lalu siram rambut dengan menggunakan air hangat dengan gayung. Permisi Nek, saya akan bantu rambutnya. Menyiram rambut menggunakan air hangat sudah dilakukan.
Kemudian menggosok pangkal rambut dengan kain kasa yang telah diberi sampo lalu diulur dengan ujung jari. Permisi Nek, saya akan bantu bersihkan rambutnya. Membersihkan rambut menggunakan kain kasa dan sampo telah dilakukan. Kemudian bilas rambut dengan menggunakan air bersih. Permisi Nek, saya akan bantu bilas rambutnya. Keringkan dengan handuk yang berada di dada. Permisi Nek, saya akan bantu keringkan rambutnya. Mengangkat tutup mata dan telinga. Permisi Nek. Selanjutnya mengangkat talang, pelak, dan alasnya. Permisi Nek, saya akan bantu duduk dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Permisi Nek, sudah bisa kembali. Jika rambut klien masih basah, keringkan dengan handuk yang berada di bawah kepala klien. Permisi Nek, saya akan bantu keringkan rambutnya kembali. Menyisir rambut dengan menggunakan sisir besi dari ujung hingga pangkal rambut. Permisi Nek, saya akan bantu sisir rambutnya. Kemudian angkat handuk yang berada di bawah kepala klien dan kembalikan posisi klien ke semula. Permisi Nek, saya akan bantu duduk dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Permisi Nek, sudah bisa kembali. Membereskan dan merapikan semua peralatan. Selanjutnya melepaskan APD. Yang pertama, sarung tangan latex. Pegang sarung tangan yang pertama, lalu tarik ke arah ujung jari tangan sehingga bagian dalam sarung tangan menjadi bagian sisi luar. Biarkan masih berada di sebagian tangan, jangan lepas sama sekali. Lalu pegang sarung tangan yang kedua, tarik ke arah ujung jari tangan sehingga bagian dalam sarung tangan menjadi bagian sisi luar. Pada sekitar ujung jari, secara bersamaan sarung tangan itu dilepas dan perhatikan agar tangan yang terbuka hanya boleh menyentuh bagian dalam sarung tangan. Kemudian yang kedua, masker. Pegang tali masker lalu lepaskan melalui kepala. Lalu coba lepaskan ikatan tali yang dari belakang tubuh. Lalu lepaskan melalui kepala. Untuk posisi ruang bentuk celemek, di dalam ruangan klien bagian luar celemek menghadap ke luar, di luar ruangan klien bagian luar celemek menghadap ke dalam. Lalu gantungan pada rak. Selanjutnya mencuci tangan sesuai prosedur. Kemudian berpamitan pada klien. Permisi Nek, kami telah selesai melakukan pertolongan. Kami izin pamit, semoga cepat sembuh. Membuka kembali pintu dan tirai. Pertolongan selesai.